Shalom jemaat Tuhan, kita semua diberkati hari ini, amin. Ya, saat ini rindu kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, karena kita semua sudah dipilih. Kita semua sudah dipilih dan dijadikan pemenang oleh Raja kita. Kau telah pilih diriku sebelum dunia dibentuk, dan mengenal kasih-Mu, hidup dalam
jauh lebih besar dari impianku. Bagimu Tuhan yang dapat sediakan jauh melebihi dari semua yang ku perlu. Kau telah pilih diriku sebelum dunia dibentuk, dan mengenal kasih-Mu, dan mengenal kasih-Mu. Kami mau hidup dalam rencana-Mu Tuhan, hidup dalam rencana-Mu. Kau bawaku ke tempat tinggi, penuh berkat dan anugerah terbesar. Kau bawaku ke tempat tinggi, penuh berkat dan anugerah terbesar. Bagimu Tuhan yang dapat lakukan jauh lebih besar dari impianku. Bagimu Tuhan yang dapat sediakan jauh melebihi dari semua yang ku perlu. Bagimu Tuhan yang dapat lakukan jauh lebih besar dari impianku. Bagimu Tuhan yang dapat sediakan jauh melebihi dari semua yang ku perlu. Jauh melebihi, jauh melebihi, jauh melebihi dari semua yang ku perlu. Terima kasih Tuhan Yesus, jauh lebih besar dari apa yang kami pikirkan. Itu yang Kau sediakan, sebab Engkau ada di setiap musim kehidupan kami. Bersama-Mu Bapa, kami melewati segala masa-masa hidup kami. Kami percaya Engkau ada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau
jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang
Bapa. Tidak untuk takut ya Bapa, namun kami kaya dan berlimpah kemurahan kebajikan-Mu. Seumur hidup kami mengikuti, dan kami percaya Tuhan, sukacita-Mu dan damai sejahtera yang Kau tinggalkan ada bagi kami. Dan hati kami bersyukur, hati kami bersuka akan kebenaran-Mu Tuhan. Firman-Mu yang memerdekakan kami, Engkau yang menjadi penyembuh kami, Engkau yang menjadi Tuhan Raja kami, Engkau yang menjadi Allah kami, yang kami sembah, yang kami muliakan. Ya Aba, ya Bapa, bahkan melebihi akal kami Tuhan Yesus. Tak terbatas kuasa-Mu Yesus. Oh, Yesus kami sembah, pujaan kami. Melebihi akalku, tak terbatas kuasa-Mu. Oh Yesusku, melebihi akalku Tuhan, melebihi akalku. Tak terbatas kuasa-Mu. Oh Yesusku, Kau Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang memulihkanku, yang bebaskanku. Darah-Mu yang sucikan basuh semua hidup. Padamu kami percaya, Padamu ku percaya. Kau Tuhan yang sembuhkan, Tuhan Kau yang memulihkan kami. Kau yang bebaskanku, yang bebaskanku. Luar biasa Engkau bagi kami ya Bapa. Terasa kehadiran-Mu lewat pujian penyembahan. Engkau melawat setiap kami. Kami merasakan ada perubahan terjadi. Semua ketakutan, semua kebimbangan, semua hal-hal yang tidak Engkau kehendaki, semua sirna karena kehadiran-Mu. Terima kasih Bapa untuk semua yang terbaik yang Engkau berikan bagi setiap kami. Kini Bapa, kami akan mendengar firman-Mu.
Kami sadar sesadar-sadarnya betapa pentingnya firman-Mu bagi kami. Firman-Mu yang dapat mengubah semua karakter kami. Firman-Mu dapat mengontrol setiap kehidupan kami. Apakah sesuai standar-Mu Tuhan? Berbicaralah kepada kami Bapa. Kami pun terbatas untuk berkata-kata, tapi Roh Kudus mampukan kami, mengajar kami, memberi hikmat bagi kami, memberi pengurapan, sehingga setiap penyampaian firman bukan rekayasa kami, tapi betul-betul adalah message dari Tuhan. Semua menikmati berkat pada kesempatan ini. Mereka semua dilawat Tuhan. Semua yang bermasalah dapat solusi yang tepat. Yang sakit dijamah disembuhkan. Semua menikmati mujizat pada kesempatan ini. Karena Engkau hadir, Engkau melawat, karena Engkau memberi perhatian istimewa kepada umat-umat-Mu. Protek setiap kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Semua telinga Tuhan bagaikan telinga seorang murid kami miliki dari Tuhan. Hati yang seperti seorang hamba kami miliki, bisa mencerna firman-Mu dengan baik, sehingga firman-Mu jadi rema bagi setiap kami. Ampuni kelemahan kekurangan kami. Kami siap Tuhan memberitakan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembalaku yang terbaik. Haleluya. Amin. Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Jumpa lagi di Super Sunday Online Service dengan masih tema yang sama, God Faith. Karena selama bulan Mei dan Juni temanya sama, God Faith ya. Dari materi dari headquarter, dan judul pada kesempatan ini adalah Living Faith versus Dead Faith. Saudara, mungkin firman Allah ini sangat lazim yang sudah banyak kali kita dengar, tetapi saya percaya kita sama-sama sudah berdoa, maka firman Allah ini bisa memberkati kita. Yakobus pasal 2 ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-26. Berbunyi, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Jadi saudara, saya akan bahas yang pertama dulu, yaitu ayatnya yang ke-19. Kalau iman kita hanya pada taraf percaya, berarti di sini kita lihat bahwa setan lebih unggul dari kita. Dia bukan sekedar percaya, tapi gemetar, saudara. Bisa bayangkan. Jadi Tuhan tidak mau percaya kita hanya sekedar percaya, tetapi harus ada action. Nah, kita harus maju, melangkah lebih jauh, yaitu bukan cuma sampai pada percaya atau sampai pada iman. Karena kalau kita hanya punya iman, itu antara kita dengan Tuhan. Tetapi kalau ada action, maka itu akan dinikmati oleh orang yang lain. Bagaikan pohon, kalau dia cuma bertumbuh, ya, untuk dirinya sendiri ada pertumbuhan jadi tinggi, melar. Tetapi kalau dia berbuah, maka bisa dikecap, bisa dinikmati oleh orang lain. Nah, kita melihat di sini pada ayat yang ke-23, ayat 23. Coba tolong. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Puji Tuhan. Kita melihat di sini bahwa Abraham itu dibenarkan bukan saja manakala dia punya iman, tetapi dia ada action. Abraham tahu dia lagi diuji oleh Tuhan bahwa dia harus mempersembahkan anaknya Ishak yang dia sangat kasihi karena sudah 25 tahun dia merindukan, baru dia dapatkan anak itu, tetapi Tuhan katakan harus persembahkan. Di sini betul-betul diuji iman Abraham, tetapi sebenarnya dia tahu jawabannya bahwa
Jehovah Jireh, ya, Allah itu menyediakan bagi Abraham. Tetapi dia harus ada action. Dia ambil si Ishak dan dia persembahkan ke mezbah. Dan pada klimaksnya dia berserah kepada Tuhan. Tuhan turun tangan dan menyatakan mujizat bahwa Allah Jehovah Jireh. Ya, kita melihat kita mungkin sedang mengalami masalah-masalah, merupakan ujian-ujian, tetapi kita harus jalani. Kalau kita tidak mengalami ujian, kita tidak tahu apakah kita lulus atau tidak. Tidak mungkin kita katakan kita lulus kalau tidak melewati ujian. Jadi harus melewati ujian, itu mutlak, ya. Dan di ayat yang ke-25 di situ dikatakan Rahab bagaimana pengalamannya. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Nah, jadi kita lihat juga si Rahab seorang pelacur, tetapi dia punya iman yang ada action. Kenapa? Karena dia itu mengambil keputusan yang risikonya sangat besar, karena dia menyembunyikan 2 pengintai. Tetapi actionnya itu adalah dia bisa menyelamatkan seisi keluarganya, sehingga keluarganya semua diselamatkan karena action yang luar biasa, yaitu resiko yang diterobosi oleh Rahab berhasil, ya. Dan kita melihat di sini bahwa kedua tokoh Alkitab ini mewakili bahwa sesungguhnya iman itu harus ada action. Iman tetap iman, kalau tidak ada action nol besar, saudara, ya. Nah, kita melihat di sini ayat yang ke-26, ayat yang terakhir. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kita ini tidak boleh omdo, ya, cuma omong doang. Kita punya iman tetapi tidak ada bukti. Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka hanya kita dengan Tuhan. Tetapi kalau bukti kita buktikan lewat perbuatan kita, maka orang sekitar kita bisa melihat, wah, betul-betul dia orang beriman, karena ada buah-buah yang dikeluarkan. Itu sebabnya Kristenan bukan sekedar NATO, no action talk only, cuma sekedar bicara, ya, tetapi harus ada action, karena action speak louder than word, ya. Jadi itu perbuatan lebih keras berbicara dibandingkan dengan kata-kata. Itu sebabnya, saudara, kita harus memelihara living faith ini agar supaya living faith ini tidak jadi dead faith, ya. Tetap terpelihara dan harus kita lewati. Ada 3 hal untuk membangun living faith ini supaya tetap terjaga, terawat. Kalau kita mempunyai properti dan lain sebagainya yang mungkin mahal harganya, maka kita akan rawat sebaik-baiknya. Apalagi ini menyangkut keselamatan. Kita punya iman yang hidup, living faith, kita harus pelihara baik-baik agar supaya, karena ini menyangkut keselamatan jiwa kita. Oleh sebab itu 3 hal yang harus kita miliki, dan itu harus mutlak ada dalam hidup kita untuk membangun living faith ini. Yang pertama harus ada care, ya, peduli kepada sesama. Kalau kita cuek bebek, bagaimana mungkin, ya, orang bisa lihat ada itu compassion dalam hidup kita, belas kasihan. Salah satu DNA IFGF adalah compassion, ya. Wah, luar biasa gereja kita betul-betul mengikuti DNA Kristus, ada compassion. Pada waktu Tuhan Yesus selalu tergerak oleh belas kasihan, maka di situ terjadi mujizat. Anda dan saya ada DNA ini, compassion. Maka kembangkanlah itu dalam hidup Anda dan saya, agar supaya kita tidak punya hati yang tumpul. Kadang-kadang Tuhan so bicara, ini hati harus begini, harus menolong, tapi mungkin kita abaikan, sehingga kita jadi keras hati, tidak bisa lagi peka dengan suara-suara Tuhan yang harus menolong dan harus menolong. Nah, care ini, saudara, menyangkut compassion. Kalau kita memiliki compassion, maka akan mengeluarkan kita dari roh yang hanya mementingkan diri sendiri, selfish, egois. Tapi kita akan peduli kepada kebutuhan-kebutuhan orang lain.
Masa-masa sekarang, saudara, sudah waktunya. Kalau mungkin Anda dan saya belum melakukan kepedulian kepada orang lain, mulai hari ini kita terapkan hal itu. Tetapi kalau toh Anda pernah lakukan waktu lalu, nah kembangkan terus itu lebih dan lebih lagi. Sehingga kita semua fokusnya hanya kepada Bapa, supaya Bapa yang disenangkan. Sebab firman Allah berkata, biarlah terangmu bercahaya dan orang melihat perbuatanmu yang baik, dan Bapa di surga yang akan dipermuliakan. Matius 5 ayat yang ke-16. Jadi kita adalah delegasi kerajaan surga. Lewat hidup kita, Bapa di surga dimuliakan. Jangan sampai karena kita delegasi atau duta kerajaan surga, lantas bukan memuliakan nama Tuhan, mencelah nama Tuhan. Orang bilang, kenapa ya orang itu selalu ke gereja tapi pelitnya minta ampun. Nah, saudara, jadi bukan yang memuliakan Tuhan, jadi batu sandungan. Itu sebabnya pelihara compassion yang ada pada kita. Kalau kita tergerak, langsung kata Bapak Eli, bergerak. Ya, puji Tuhan. Dan itu yang terjadi pada kami hari-hari ini. Walaupun mungkin ya gereja kami, pribadi-pribadi yang ada belum ya semakmur yang lain-lain, tetapi semua bergerak dengan compassion, sehingga kami merasakan berkat-berkat luar biasa mendatangi kehidupan kami, ya. Dan ada yang terjadi karena kalau kita punya compassion, itu yang menggerakkan kita ada hubungan yang baik dengan sesama, ya. Dengan compassion ini membuat kita suka menolong orang lain, ya. Dan itu bukan karena kita misalnya tidak punya uang, apa saja kita bisa tolong orang lain, ya. Dengan perhatian, dengan membantu orang, itu menandakan kita punya compassion dari Tuhan. Dan itu perlu kita terapkan hari-hari ini. Nah, ada seorang tentara namanya Desmond Doss, dan dia adalah tentara yang agak nyentrik, saudara. Kenapa? Karena dia tidak mau menyandang senjata. Bayangkan, saudara. Kenapa? Karena dia punya ide, yaitu menyelamatkan orang, bukan membunuh. Nah, Desmond Doss masuk di wajib militer, tetapi dia punya prinsip itu, menyelamatkan orang bukan membunuh. Dia terapkan, dan akhirnya pada waktu perang di Okinawa terjadi, Desmond Doss bisa menyelamatkan 75 orang. Karena dia tidak mau berperang, dia hanya masuk di tim medis, dia menyelamatkan banyak orang. Masing-masing kita punya passion, ya. Seperti Desmond ini, tentu dia punya passion yang kuat, yaitu belas kasihannya begitu tinggi. Saudara, untuk ada belas kasihan menjalin hubungan dengan orang lain, saya teringat, ya, waktu anak saya kuliah, dia banyak teman-teman yang rata-rata anak kos. Compassion saya begitu bergerak luar biasa. Kenapa? Saya pikir, oh kasihan, ini anak-anak semua cuma kos. Berapa mereka punya uang, ya, yang diberikan oleh orang tua, makan paling ya sederhana. Jadi waktu mereka ke rumah saya sering masakin, ya, masak pokoknya makanan yang cukup bagus, yang cukup orang Cina bilang cia ho ho, makanan enak karena capcay, bihun. Kadang saya bikin podeng. Dan saudara tahu, dengan cuma hal-hal sepele seperti itu, anak-anak itu sekarang, anak-anak kuliah yang sudah sekarang berhasil, mereka ingat saya. Karena apa? Mereka bilang begini ke Tirsa, aduh Tirsa, saya ingat Mami. Sampai mereka panggil bukan lagi tante, Mami. Semua panggil Mami. Kenapa? Karena saya bagaikan orang tua yang mengayomi mereka. Saya begitu merasa seperti ada anak banyak. Nah, saudara, sudah care, kita harus kolektif. Ini kedua, untuk membangun life with faith, maka harus tidak boleh abaikan ini kolektif. Kolektif yaitu semacam komunitas. Anda dan saya sangat tepat. Saya bukan promosi I Care, tetapi I Care adalah tempat yang paling tepat untuk membangun iman, mengasah iman. Itu tempat yang paling tepat. Makanya jangan abaikan I Care, ya. Jangan pandang enteng I Care.
Karena dengan I Care kita sama-sama membangun maju bersama. Dan di situ ada orang-orang yang tepat, orang-orang yang mensupport kita. Karena misalnya wilayah 1-2, wilayah kami saling mensupport. Maju walaupun yang lain belum, tapi kita tetap doakan supaya nantinya besok-besok mereka semua maju dengan pesat. Ada pertumbuhan yang pesat di jemaat wilayah 1-2. Dan saudara, kita harus punya komunitas yang sevisi dan juga semisi dengan kita. Jadi kalau komunitas kita misalnya yang satu bilang, aduh kita harus misalnya bagi share masker atau share makanan, lantas satu bilang kita nih mau, nggak mau. Nah itu kan sudah berbeda visi. Jadi semua pasti kalau dalam satu eker maka pasti satu misi, satu visi. Itulah DP keuntungan kalau kita punya komunitas yang bisa mensupport, maka itu terpelihara life faith, ya, life faith kita terpelihara. Kenapa? Karena kita ada orang-orang di sekitar yang mensupport kita. Dan ketiga, kita akan lihat bahwa kita harus mempunyai kita harus memiliki hal, yaitu yang terakhir adalah ada perhatian. Considerate, ya. Considerate ini sangat penting. Karena itu kalau care perhatian, tetapi ini considerate lebih lagi, lebih meningkat. Penuh perhatian, full, ya. Penuh perhatian. Di sini saudara, kita melihat bahwa ada orang-orang yang punya hati yang murah hati, hati-hati yang generous, ya, dimiliki oleh sebagian orang. Dan hati-hati yang generous ini, saudara, akan membuat orang-orang sangat di sekitar orang yang melihat orang yang generous akan sangat merasa bagaimana tentram, rasa sukacita, ya, melihat orang-orang yang generous bergerak, saudara. Nah, itu penting sekali ada di gereja kita. Hati yang generous, hati yang murah hati. Tentu saja, saudara, walaupun mungkin ekonomi kita ya masih mungkin sekarang standar, tetapi mulai dari kita terapkan hati yang generous, maka akan maju dengan pesat, akan bertahap dan akan naik terus, saudara. Level up terus, higher terus. Bukan saja rohani, tapi jasmani kita pasti akan mengikuti. Saudara, saya merasa hari-hari ini saya menikmati hal tersebut. Walaupun saya tidak generous amat mungkin karena keadaan saya sekarang ini, tetapi saudara, saya merasa bahwa tahun ini betul-betul tahun P, ya. Tahun P di mana waktunya saya dan saudara menuai dari hasil-hasil yang kita tabur. Saya berdoa, Tuhan berkata, anakku, apa yang kau telah lakukan selama ini untuk aku, engkau akan menikmati. Saya belum saudara waktu itu, tapi hari-hari ini saya langsung merasa suara Tuhan bagi Anda dan saya, kita semua mungkin pernah dapat suara Tuhan ini. Bahkan firman Tuhan tabur tuai itu mungkin jadi pengalaman kita. Dan itu terjadi, saudara. Saya dulu, saudara, pernah menabur beras waktu saya ada beras, ya, punya kebun sawah. Saya menabur kepada orang-orang yang saya rasa prihatin, kurang mampu, saudara. Dan pokoknya saya menabur beras waktu itu. Karena saya punya banyak beras, ya, untuk ukuran saya, karena saya keluarga kecil. Dan saudara, saat ini saya merasa bahwa saya tabur itu sampai sekarang saya mencucurkan air mata. Kemarin saya diundang oleh seorang ibu, ya, masih muda, keluarga muda, mendoakan anaknya yang berhari ulang tahun, umur 2 tahun. Dan ibu ini yang muda ini anak dari teman saya. Saya pergi, saudara, singkat cerita, saya mau pulang, mereka kasih beras, telur. Dan bukan itu saja, saudara. Saya berapa hari lalu saya pernah bercerita dengan Ibu Esi, ya, L1. Saya bilang, wah, tas saya ini harus diganti atau beli yang lebih besar. Ini putus tali. Saudara tahu, saudara, ini saya bicara. Waktu pulang,
teman saya bilang begini, tanya saja sama anaknya satu itu dan dua anaknya itu, yang satu yang undang saya, kakaknya jual tas bermerek, tapi di harga murah, di harga banting, lagi obral, lagi promo katanya. Saya bilang, apa berapa itu harganya? Apa ada? Dia langsung bilang, oh enggak, kita enggak jual, kita mau kasih, memang kita saudara hati. Di hati katanya dia sumber janji dia mau kasih ke saya. Mamanya sampai ya, saya juga enggak enak, tapi ya dia pakai keputusan ya, dia ambil tas dan itulah tas yang saya pakai besar untuk pas untuk boleh taruh ini ya Alkitab. Nah, puji Tuhan. Saya ingat waktu saya terima itu, saya ingat waktu saya saudara saya ada ibu-ibu gembala ke rumah saya dulu, saya ada beberapa tas, saya suka bagi saudara ya. Saya bagi itu tas-tas ke hamba Tuhan, ibu-ibu gembala, dan ke saudara-saudara saya. Kasihan ini kita ke saudara, perlu ya, mau kasih. Saya bagi. Nah sekarang saya dapat, oh luar biasa Tuhan. Tuhan tidak pernah berhutang. Itu sebabnya jangan segan-segan menabur. Karena Tuhan memberi upah dan itu upah dari Tuhan adil. Ya. Manusia boleh salah beri upah, tapi Tuhan tepat. Dan itu yang saya terima, saya sampai di rumah saya menangis. Kenapa? Itu beras yang dikasih orang begitu banyak, dari gereja, dari mana-mana, masih ada. Belum habis, sudah datang lagi. Saudara, Tuhan luar biasa. Jangan segan-segan menjadi orang yang generous. Jangan segan-segan menahan hati yang ada compassion. Bergerak terus. Karena itu Roh Kudus yang taruh di hati Anda. Saudara, di masa-masa pandemi ini, saya melihat walaupun saya sederhana, tetapi kalau Tuhan taruh itu hati, oh mesti Tuhan ingatkan mau kasih ke sini, ya. Seberapa kemampuan saya berikan. Ya, saya beri dan saya melihat itu hasil, tidak pernah kekurangan. Saya lihat bahwa itu kulkas, wah, sudah penuh. Dan itulah berkat yang saya miliki karena juga kita punya iman, ya. Kalau kita punya iman yang hidup, living faith, ya, kita miliki, maka pasti saudara, iman dan action bekerja, maka menghasilkan hal-hal yang spektakuler, mujizat demi mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Itu sebabnya ada seorang hamba Tuhan pernah saya ikuti kesaksiannya. Dia pernah di seminarnya dia bersaksi bahwa dia punya 35 sertifikat rumah, tetapi rumah itu dia tidak tempati, dia berikan kepada anak asuh semuanya. Dan dia katanya sebenarnya dia bisa dan mampu membeli mobil pribadi, tetapi dia tidak lakukan itu. Dia hanya naik mikrolet, kendaraan umum, ya, dengan maksud supaya dia berinteraksi dengan orang-orang yang lebih di bawah dan dia bisa membantu orang-orang. Kalau ada kesusahan dia sharing dan dia bisa membantu. Entah dia kalau misalnya sakit dan perlu uang, dia bantu. Jadi kita melihat hamba Tuhan ini yang memang notabene keluarganya dia tidak punya anak dan hidupnya betul-betul pengabdian bagi sekitar, bagi orang lain, ya. Dia begitu antusias dengan kegiatan sosial, bahkan hamba-hamba Tuhan yang banyak, ya, dia boleh santun, ya, tiap bulan, ya, dia berikan santunan kepada hamba-hamba Tuhan. Dan itu saya pernah lihat dan itu terjadi. Saya percaya kita semua ada DNA kerajaan sorga, yaitu compassion dan hati yang generous. Mari kita berlomba-lomba untuk menerapkan hal itu agar supaya membuktikan living faith itu kita miliki. Inilah kebenaran firman Allah yang dapat kita terima pada malam ini. Kiranya jadi berkat dan membuat kita semua merasa semakin, ya, semakin mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, bahwa kita hidup harus berdampak, ya. Tidak pakai sendiri seperti kalau mobil plat hitam, Tuhan mau plat kuning, ya, bisa dinikmati oleh banyak orang.
Kita akan berdoa untuk kebenaran firman Allah yang kita sudah terima. Bapa Surgawi, terbatas kata-kata hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Tapi kami percaya Roh Kudus menerjemahkan lebih jauh apa yang menjadi maksud firman-Mu. Sehingga Tuhan, semua kami yang menerima firman-Mu memiliki hati yang generous, hati yang punya compassion seperti hati-Mu Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, kalau hati kami semua Tuhan Engkau pulihkan. Hati kami Tuhan yang menerima firman-Mu juga pulihkan Tuhan. Pulihkan saat ini. Supaya semua bergerak Tuhan untuk melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga Bapa di surga dimuliakan, Bapa di surga disenangkan. Itulah Tuhan motivasi kami, tidak ada lain. Hati Tuhan selalu disenangkan dalam setiap perbuatan-perbuatan baik kerjakan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sangat sederhana. Biarlah itu menyentuh, bahkan juga mengubah setiap kami, mengkonfirmasi setiap kami, sehingga semua kami berbeda saat ini. Kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah itu mendarah daging dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Luar biasa firman Tuhan hari ini. Saya percaya kita diberkati luar biasa malam hari ini. Dan kita akan memberikan persembahan, beri yang terbaik bagi Tuhan kita. To you I can do anything, I can do all things, 'cause it's you gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes I open, stronghold unbroken. I'm living by faith. Nothing is impossible through you. I can do anything, I can do all things, 'cause it's you gives me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, stronghold unbroken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Luar biasa Super Sunday ini, manusia roh kita diperbaharui kembali dengan firman Tuhan, sehingga saudara dan saya sadar bahwa ada DNA Kristus dalam diri kita. Kita tidak perlu memberikan nyawa kita bagi orang lain, karena Christ is enough for us. Tapi kita perlu mengkobarkan atau mengekspresikan compassion, itu hati yang penuh belas kasihan. Bahkan lebih daripada itu, kita akan memberikan lebih dari di atas rata-rata, bukan dengan terpaksa, tapi karena sukacita iman kita tidak bisa ditahan. Kita tahu kita manusia Allah. Dan saat ini kita akan terima berkat Tuhan dengan sukacita, saudara. Percaya dan yakin, ini bukan kata-kata belaka, tapi ada berkat dari Allahnya Abraham, Ishak dan Israel yang akan mengalir dalam hidup kita. Karena ada berkat bagi orang yang beribadah kepada Tuhan. Mari saudara yang sudah beribadah dengan sukacita, buka hatimu, angkat tanganmu, dan kita semua akan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya yang kudus dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya yang penuh kasih sempurna dan memberi kita damai sejahtera yang melampaui segala akal dan persoalan. Terima dan nikmatilah berkat firman Tuhan ini, kita lakukan dan kita menuai sebagai pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. God bless you. Happy blessed Sunday.